Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat beribadah. Biarlah sukacita dan berkat Tuhan benar-benar diperoleh dalam ibadah pada sore hari ini. Walau dalam masa sulit dan keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini, kita tetap dan patut bersyukur oleh karena kasih dan kemurahannya, kita masih bisa melaksanakan ibadah minggu melalui sarana aplikasi Zoom. Untuk membuka ibadah ini, saya undang jemaat untuk mempersiapkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dengan bersama-sama kita memuji dari Kidung Jemaat 15, bait 1, 2, dan 3. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan pada saat ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Di dalam ucapan syukur dan terima kasih, kami bersyukur atas kasih karunia, penyertaan, dan tuntunan-Mu bagi kami, melewati waktu demi waktu, dari hari ke hari, bahkan melewati satu minggu dalam seluruh aktivitas yang telah kami jalani. Kami bersyukur Tuhan Engkau tibakan kami pada minggu yang baru ini, dan kami bersyukur juga karena Tuhan menumbuhkan kerinduan hati kami anak-anak-Mu untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur atas keluarga, sanak saudara, atas pekerjaan, dan kami ingin serahkan semua untuk Tuhan uji dan nilai. Apakah di dalam seluruh tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kami telah melakukan dengan benar, atau bila mana ada yang kurang, kami mohon Tuhan tetap menuntun kami untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pemulihan dari sejumlah saudara kami yang mengalami kondisi fisik yang kurang sehat.
selama ini, dan Tuhan memberikan kesegaran baru. Ya Bapa dalam surga, kami ingin berdoa juga secara khusus untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bergabung dengan kami dalam ibadah ini. Berkati, lindungilah mereka juga dimanapun berada, dan ingatkan selalu akan kasih karunia-Mu yang telah menyertai menuntun mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami memang terbatas mengungkapkan rasa syukur kami, tapi kami mohon kiranya Tuhan berkenan memakai hidup kami menjadi hidup yang selalu bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita ungkapkan lagi rasa syukur kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 397, bait 1 dan 2. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dengan membaca Mazmur hari ini yang terambil dari Mazmur 36 ayat 5 sampai dengan 10. Mazmur 36 ayat 5 sampai dengan 10. Saya akan membacakan keseluruhan Mazmur ini. Jemaat silakan mendengarkan dan mengikutinya dalam hati. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab pada-Mu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Jemaat yang berbahagia, dengarkanlah hukum Taurat yang terambil dari titah ke-5 sampai dengan 10 dan artinya. Hukum Taurat ke-5 dan 10 dan artinya. Titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah ke-6, jangan membunuh. Artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga sesama kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya.
melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ke-7, jangan berzina. Artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan mencuri. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut, baik istri maupun pembantunya, dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka, serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan bagian dari hukum Taurat. Marilah kita merenungkannya, melihat diri kita di hadapan Tuhan dan sesama kita, di dalam segala kelemahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita. Dan di dalam kerendahan hati, marilah kita berdoa, mengaku segala dosa, serta memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami orang berdosa, yang hina dan lemah ini, datang ke hadapan hadirat-Mu. Engkau mengetahui sungguh hidup kami ya Tuhan. Mengetahui sungguh apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami perbuat. Bahkan ketika kami sedang berjalan, berdiri, duduk, atau berbaring, Engkau tahu seluruh isi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Hari ini Engkau memperdengarkan kepada kami hukum-Mu, dan terlebih menyangkut relasi kami dengan sesama kami. Sungguh ya Tuhan, kami kedapatan sebagai orang yang lemah untuk melakukan perintah dan hukum-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami, dan kami juga sering menjauh dari Tuhan. Bahkan kami tidak dapat menghitung, mengingat-ingat segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, tetapi semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Engkau mengetahui seluruh apa yang kami lakukan, kami pikirkan, kami katakan. Ya Tuhan, oleh karenanya kami datang memohon kepadamu, ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami, baharuilah hati kami, pikiran roh kami kepadamu. Biarlah Engkau menuntun kami dalam kuasa roh-Mu mengenal kehendak-Mu, dan ingatkanlah kami ya Tuhan, atas pengorbanan Kristus yang telah menebus kami, darah-Nya yang telah tercurah, yang membasuh dosa-dosa kami, kiranya akan terus mengingatkan kami betapa mahalnya kami Engkau tebus. Ya Tuhan, hidupkanlah kami oleh kasih karunia-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu sepanjang nafas hidup yang masih Engkau percayakan bagi kami.
Mampukan kami juga untuk melakukan tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami boleh berdoa kepada-Mu, dan kami yakin sungguh di dalam kasih dan rahmat-Mu, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami, dan menuntun kami kepada kehidupan yang baru di hadapan-Mu, dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam iman percayamu, yakinilah dengan sungguh-sungguh bahwa dosa-dosamu akan diampuninya, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita sambut berita anugerah tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 41, bait 1, 2, dan 4. Terbukalah sorga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sengsaralah Dia yang suci kudus, olehnya dosamu sudah ditebus, olehnya dosamu sudah ditebus. Meskipun dosamu teramat keji, dengan darah Yesus kau suci bersih. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman-Nya, dan inilah yang saya ingin mengulangi kembali perintah hidup baru yang diaturkan bagi kita untuk saat ini sebagaimana tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 11 dan 13. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita nyatakan janji kita untuk melaksanakan perintah hidup baru melalui nyanyian pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 388, bait 1 dan 2. Selamat di tangan Yesus, memelukkannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku
Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita dengarkan dan ikuti pembacaan Alkitab. Saya mempersilakan dua anggota jemaat yang mengambil bagian dalam pembacaan Alkitab hari ini. Pembacaan pertama dari Yesaya 62 ayat 1-5 yang akan dibawakan oleh Ibu Imelda Osana. Dan pembacaan kedua dari 1 Korintus 12 ayat 1-11 oleh Bapak Notar Simamora. Saya persilakan. Pembacaan pertama terambil dari Yesaya 62 ayat 1-5 dengan perikop keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya, seperti seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1-11. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain,
Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membacanya, mendengarkan, dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita ikrarkan keyakinan iman Kristiani kita bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat di muka bumi, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita mengaku dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 380, bait 1 dan 2. Asal Yesus jua, Tuhan hidupku, oleh janjinya semua, rasa jiwaku teduh, sampai waktu mati. Aku bersyukur, bersuka hati. Asal Yesus jua, Tuhan hidupku, oleh sabdanya semua, sukacitaku penuh, biar ku setia, dan di jalannya ku ikut Dia. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Selamat sore dan salam sejahtera. Puji Tuhan, kita masih diperkenankan untuk bersekutu di dalam firman-Nya dalam ibadah sore ini. Dan Ia menumbuhkan kerinduan hati kita, rindu untuk disapa dan menerima kekuatan agar dengan firman Tuhan kita boleh menjalani kembali hari-hari yang akan kita jalani ke depan di dalam kuasa-Nya dan untuk semakin memahami kehendak-Nya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih,
firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini adalah apa yang tertulis dalam Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga 11. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai demikian kita boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, saya minta maaf sedikit karena kondisi kurang fit, jadi suara pun agak-agak pelan. Mudah-mudahan kita bisa masih jelas mendengarkan. Nah, firman Tuhan ini, Ibu Bapak dan saudara, menceritakan tentang pesta perkawinan di Kana, di mana Yesus membuat satu tanda mukjizat atau miracle, menjadikan air menjadi anggur. Nah, kalau kita bicara tentang anggur, dan itu selalu sering dikaitkan dengan pesta. Jadi kalau ada pesta biasanya ada anggur atau wine. Dan sering sekali salah satu faktor yang menyebabkan biaya pesta atau party itu cukup mahal ialah karena harus menyediakan wine. Untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di Australia, ya mau tidak mau pada umumnya ya mencoba beradaptasi dengan situasi di sini. Walaupun mungkin ya majority dari orang-orang yang diundang ke pesta orang-orang Indonesia, tetapi ya karena adaptasi dengan situasi tadi, di sini mereka tetap disuguhi wine misalnya. Dan itu
membuat biaya lebih besar dibanding di tempat yang ya tidak menyediakan wine misalnya, atau hanya menyewa hall, katakanlah seperti itu. Dan ada banyak juga cerita tentang wine ini, terlebih bagi kita yang sebenarnya dari awal bukan bagian dari culture kita. Jadi di sini pentingnya juga orang belajar beradaptasi dengan suatu kultur, bagaimana tradisi minum anggur juga atau wine. Sebab orang-orang yang biasa dengan kultur minum wine, mereka punya suatu cara yang elegan, yang moderat, ya. Mereka tidak sampai mabuk. Tapi kalau misalnya di tempat kita disediakan wine banyak, kadang-kadang orang tidak tahu diri juga, bisa sampai mabuk. Jadi embarrassing juga, dan itu mengganggu sebenarnya suasana pesta atau party tersebut. Nah, menurut kisahnya bahwa pembuatan anggur itu sudah sangat lama di dunia. Jadi diperkirakan anggur tertua di dunia itu ditemukan di 8.000 tahun yang lalu. Bayangkan, sudah sangat lama ya. Di sekitar tempat yang namanya Gadaricilia, Gora dan Suraferis Gora, itu daerah Georgia, ya. Di sana katanya ditemukan satu vas tembikar, tempat fermentasi anggur. Jadi itu menunjukkan bahwa tradisi pembuatan anggur sudah sangat lama ya dalam sejarah dunia. Nah, lalu kemudian kalau di Australia, menurut sejarahnya juga, anggur baru ditemukan perkebunan itu karena dibawa dari Rio de Janeiro di tahun 1788 oleh Gubernur Philip. Jadi, dan sekarang boleh kita katakan Australia menjadi salah satu ya negara yang sangat baik dalam ya mengelola, memproduksi anggur ya di dunia. Nah, kita cerita sedikit tentang anggur ini karena peristiwa pesta di Kana agak mirip juga dengan tradisi pesta yang lazimnya berlatar belakang Eropa, termasuk yang kita kenal di Australia, yakni bahwa satu pesta sepertinya tidak lengkap tanpa anggur. Lalu bagaimana dengan asal-muasal anggur menurut versi Alkitab? Ya, tentu perkawinan di Kana ini bukan hal pertama memperkenalkan anggur. Ya. Kalau kita cek misalnya di Alkitab, dikisahkan di sana bahwa Nuh itu adalah orang pertama yang membuat kebun anggur. Bahkan Nuh pernah mabuk oleh anggur sehingga ia tidak sadarkan diri. Kalau kita baca dalam Kejadian 9 ayat 20 sampai 21, di sana Nuh malah dikatakan sampai mabuk dan tanpa pakaian. Dan di situ ada cerita lain yang ditambahkan bagaimana kemudian dia mengutuk anak-anaknya, salah satu anaknya yang membiarkan ia tanpa pakaian tersebut. Nah, itu penemuan anggur pertama yang kita ketahui kisahnya dalam Alkitab. Lalu banyak juga pertanyaan Ibu Bapak dan Saudara di kalangan orang Kristen pada umumnya, apakah memang minum anggur itu boleh? Nah, gitu. Bukankah anggur itu minuman beralkohol? Ya. Kalau kita cek sebenarnya tidak ada larangan dalam Alkitab untuk minum anggur. Tidak ada larangan.
yang dilarang adalah jangan mabuk. Jadi kalau kita baca misalnya dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya ingin melihat di sini ya, jangan mabuk oleh anggur, tetapi tidak sama sekali dilarang minum anggur. Jadi dalam porsi yang ya proporsional, baik juga untuk kesehatan, sebagaimana pernah disampaikan juga oleh Paulus kepada Timotius. Ya, minumlah anggur sedikit supaya ya tubuhmu sehat, kira-kira seperti itu. Nah, dalam batas-batas yang proporsional itu sangat baik. Nah, itu tadi cerita soal anggur, dan bagaimana kemudian dalam teks hari ini anggur itu memegang peranan yang sangat penting dalam satu pesta, yakni pesta perkawinan di Kana. Nah, apa yang bisa kita gali kemudian dari kisah perkawinan di Kana, keterkaitan dengan anggur ini atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus di sini adalah hal pertama yang bisa kita simak dari kisah perkawinan di Kana ini ialah bahwa Yesus dan keluarganya sepertinya memiliki hubungan atau relasi yang baik atau yang dekat dengan keluarga yang berpesta. Hal itu terbukti dengan kehadiran Yesus, tetapi juga kehadiran ibunya. Jadi jarang-jarang diceritakan di sini melibatkan Yesus dan ibunya dalam satu pesta. Lalu kesan berikutnya adalah ya Ibu Yesus punya kepedulian ketika ternyata anggur habis. Jadi kalau bukan orang yang dekat dengan keluarga, ya jarang-jarang orang begitu concern dengan itu. Itu yang dikatakan pada ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, maksudnya kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jadi di sini menunjukkan kesan bahwa mereka sepertinya punya concern, punya tanggung jawab ketika anggur habis. Dan dalam tradisi ketika itu, kalau sempat ini terjadi, itu sangat mempermalukan pihak keluarga yang berpesta kalau anggur sampai habis. Nah, tetapi Ibu Bapak dan Saudara, kepedulian Ibu Yesus ini atas kehabisan anggur ternyata membuka satu peristiwa baru dalam pelayanan Yesus. Karena ibunya menyampaikan hal itu kepada Yesus. Namun Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ayat 4. Nah, itu. Jadi Yesus belum pernah melakukan tanda mujizat yang lain sebelum ini. Maka Yesus katakan, saatku belum tiba. Namun demikian, Ibu Yesus atau Maria seakan tahu bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu untuk mengatasi keadaan. Ibu Yesus yakin bahwa Yesus bisa mencari solusi atas krisis anggur tersebut. Dan itu akan menyelamatkan wajah dari pemilik pesta dari rasa malu karena kehabisan anggur. Oleh keyakinan dari Ibu Yesus inilah, maka kemudian ia katakan kepada para pelayan itu pada ayat 5, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi dia yakin betul bahwa Yesus akan bertindak, dan dia katakan kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan memang selanjutnya Yesus memerintahkan para pelayan untuk mengisi tempayan yang ada di sana penuh dengan air dan mencedoknya. Tadinya ada tempayan di sana yang disediakan untuk tempat pembasuhan, ya, sebagaimana tradisi orang Yahudi. Dan air yang diisi kepada tempayan itu setelah dicedok ternyata telah berubah menjadi anggur. Bahkan disebutkan di sini lebih berkualitas dari anggur sebelumnya.
Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, mukjizat air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana adalah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Namun lebih dari sekedar mukjizat di suatu pesta yang terjadi, itu bukan sesuatu yang kebetulan saja. Peristiwa itu kemudian lebih dalam terhubung dengan iman percaya, di mana pada akhir dari perikop ini dikatakan orang-orang kemudian percaya, murid-muridnya juga percaya kepada Yesus dan memuliakan Tuhan. Dalam ayat 11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita tahu Ibu Bapak dan Saudara, bahwa tujuan utama Tuhan melakukan mukjizat ialah untuk membangun iman percaya kepada Tuhan dan untuk memuliakannya. Ini harus kita perhatikan. Tujuan kalau Tuhan melakukan mukjizat ialah untuk membangun iman percaya kepada Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Walaupun mukjizat itu diberikan oleh manusia, namun Tuhanlah yang harus diimani, diakan untuk hormat dan pujian terhadap manusia. Sebab kalau itu terjadi, maka itu akan menjadi pengingkaran terhadap Tuhan atau melawan kepada Tuhan. Bukankah sering sekali misalnya orang-orang tertentu terdorong untuk mengalami mukjizat? Banyak di antara orang beragama, orang Kristen, yang ingin sekali mukjizat terjadi. Dalam keadaan-keadaan krisis, apakah itu karena sakit penyakit, lalu orang diyakinkan mukjizat Tuhan pasti akan lakukan. Tetapi kita harus memastikan bahwa ketika mukjizat terjadi, Tuhanlah yang harus diutamakan. Bukan untuk menarik satu pujian bagi diri sendiri. Seolah-olah misalnya manusia yang terhadapnya mukjizat itu dilakukan, oh kualitas imannya menjadi lebih hebat, lebih sempurna. Tidak. Itu semata karena Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk menumbuhkan iman percaya. Ada juga orang setelah mukjizat Tuhan diterimanya, dia tidak semakin dekat dengan Tuhan. Hidupnya tetap saja jauh dari Tuhan. Jadi dia hanya perlu Tuhan ketika memerlukan mukjizat. Sesudahnya dia menjadi orang yang jauh dari Tuhan atau menjadi tinggi hati atau mengalami kesombongan rohani. Nah, hal yang identik dengan selama ini kita mungkin ya ketika kita dalam kesusahan dan penderitaan, kita sering sekali mencari dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi setelah mendapatkan pertolongannya, ada kalanya kita melupakan Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, hal berikut yang ingin kita pahami lagi dari peristiwa pesta di Kana ini, bahwa peristiwa di Kana sebenarnya adalah pesta perkawinan, atau boleh kita identikkan dengan party dalam konteks kita di sini, semacam aktivitas sosial perkawinan, tetapi di sini tidak ditunjukkan
bahwa hal itu dirangkai dengan satu kegiatan ibadah atau seremoni. Mungkin ada tetapi tidak disebutkan dalam teks ini. Tetapi walaupun di sana tidak ada seremoni, tidak dirancang sebagai satu ibadah, tetapi Yesus hadir di sana dan kuasa Allah dinyatakan lewat mukjizat yang selanjutnya menumbuhkan iman percaya dan memuliakan Allah. Nah, hal itu membuktikan betapa Allah itu hadir dalam seluruh peristiwa hidup kita. Jadi dalam urusan yang sifatnya sosial, keluarga pun Allah hadir. Mungkin kita pernah bertanya, seberapa jauhkah Tuhan, seberapa jauhkah Yesus dapat dilibatkan dalam persoalan hidup kita? Atau adakah hal-hal yang kita anggap sangat sepele untuk tidak melibatkan Tuhan? Apakah ada peristiwa atau pengalaman dalam hidup kita yang tidak diketahui atau tidak diperdulikan oleh Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan sedemikian sering terkait dengan aktivitas hidup kita yang kita lakukan seolah-olah Tuhan tidak tahu, bahkan Tuhan tidak dilibatkan, atau menganggap bahwa urusan Tuhan itu hanya untuk hal-hal tertentu saja. Tidak mustahil juga bahwa dalam aktivitas kehidupan kita, sering sekali kita lebih banyak mengandalkan diri, pikiran, dan kehendak kita sendiri daripada melibatkan Tuhan. Nah, peristiwa pesta di Kana ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan sosial pun, dalam urusan keluarga pun, dalam urusan kemasyarakatan pun, Yesus terlibat. Itu artinya bahwa Tuhan itu peduli dengan urusan kita. Sekecil apapun itu. Walaupun kadang-kadang kita justru sering mengesampingkan Tuhan dari urusan-urusan kita, dari kehidupan kita. Bahkan Tuhan mampu melakukan hal-hal yang lebih besar lagi daripada yang kita pikirkan, dari apa yang kita harapkan. Dalam Efesus 3 ayat 20 Paulus mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan sekecil apapun urusan yang ada dalam kehidupan kita. Catatan yang penting berikutnya adalah bahwa ini bukan sesuatu yang kebetulan juga, bahwa peristiwa mukjizat yang dilakukan Yesus yang pertama di Kana itu terkait dengan urusan perkawinan, urusan keluarga. Yang ingin kita katakan adalah bahwa di dalam memulai pelayanannya, di dalam awal dari pelayanannya, Yesus peduli dengan urusan keluarga. Yesus terlibat di dalam keluarga. Bagi kita ini menjadi satu poin penting juga untuk memahami bahwa menempatkan Tuhan terlibat di dalam urusan keluarga akan menjadi panduan, akan menjadi kekuatan bagi kita mengawali segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita, termasuk dalam perjalanan di awal tahun ini. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, dikatakan tadi pada ayat 5, ini perkataan dari Ibu Yesus, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan itu dikatakan kepada para pelayan. Dan selanjutnya memang para pelayan menuruti apa yang disuruh oleh Yesus. Apa yang menarik di sini yang kita lihat Ibu bapak dan saudara? Ketaatan pada Yesus
dan meyakini kuasanya menjadi kata kunci dari proses mukjizat yang terjadi itu. Ketaatan dan keyakinan pada Yesus adalah inti dari relasi yang kita bangun dalam hidup beriman. Dalam ketaatan kepada Tuhan, maka fasilitas, alat-alat, dan benda-benda yang ada di sekitar kita akan dengan sendirinya kita gunakan sebagai media yang Tuhan pakai untuk berkarya. Sama seperti tadi ada tempayan di sana, ada buyung di sana, ada air. Itu semua menjadi media di mana Tuhan berkarya. Tapi hal yang mendasarinya adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Ya. Dan apa yang kita miliki harus kita serahkan untuk Tuhan pakai, sehingga kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita katakan bahwa kita taat dan yakin pada Tuhan, bila apa yang kita miliki pun tidak mendukung ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi harus sejalan. Kalau kita bertanya misalnya, pernahkah kita berdoa supaya kita memiliki mobil, supaya kita memiliki rumah? Lalu setelah kita punya baik rumah maupun mobil, apakah kita semakin dekat kepada Tuhan atau tidak? Ya. Pernahkah kita misalnya berdoa agar usaha atau bisnis kita diberkati oleh Tuhan? Lalu setelah berhasil, apakah kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin rajin beribadah misalnya, semakin tergerak untuk menolong orang yang susah? Nah, itu harus juga menjadi perenungan kita. Sebab bukan tidak mungkin juga harta milik dapat menjauhkan manusia dari Tuhan. Kalau kita ingat cerita dari anak yang hilang ya namanya, atau prodigal son itu, dia justru dibekali oleh ayahnya harta warisannya. Tetapi kemudian apa yang dia miliki itu justru tidak semakin mendekatkannya kepada Tuhan, dalam hal ini bapaknya. Dalam Lukas 15 ayat 13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi banyak godaan dari harta milik itu. Ya. Ada tokoh-tokoh tertentu, ya, ketika masih susah, dia berjuang bersama keluarga, istrinya, lalu kemudian menjadi tokoh terkenal, ya, bahkan menjadi apa namanya itu, kalau istilah di kitab pengkhotbah terkenal. Tapi tidak lama kemudian, ya, istri yang tadinya bersakit-sakit dengan dia diceraikan, lalu menikahi ya perempuan lain. Ada yang seperti itu. Jadi harta bisa semakin menjauhkan orang dari Tuhan, dari ketaatan, dari kesetiaan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, hanya iman dan ketaatan akan kuasa Yesuslah. Hanya iman dan keyakinan akan kuasa Yesuslah yang menggerakkan para pelayan pesta itu mau melakukan apa yang Yesus perintahkan, yakni mengisi tempayan dengan air. Seandainya perintah Yesus mereka tangkap hanya dengan logika mereka, saya tidak yakin mereka akan mau melakukan apa yang Yesus perintahkan. Sebab anggur yang mereka suguhkan sebelumnya bukan dari air, tetapi mungkin mereka beli atau katakanlah hasil dari pemerasan anggur. Tetapi dengan keyakinan akan kuasa Yesus dan melakukan perintahnya, maka mereka selanjutnya melihat dan mengalami mujizat itu.
Di dalam pelayanannya, Yesus pernah mengkritisi ketidakpercayaan pengikutnya. Termasuk dalam hal ini Petrus misalnya. Kalau kita baca misalnya di dalam kisah bagaimana Yesus pernah berjalan di atas air, lalu kemudian Petrus yang terkagum melihat peristiwa itu, dia juga meminta kepada Yesus untuk menyuruhnya berjalan di atas air. Apa yang terjadi ketika dia yakin sungguh dia bisa berjalan di atas air? Tapi kemudian tidak lama, ya, ketika angin mulai bertiup, dia mulai ragu, dan akhirnya dengan keraguan dan kebimbangan itu, saat itu juga ia mulai tenggelam. Lalu Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus dan berkata kepadanya, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dalam Matius 14 ayat 31. Jadi iman dan ketaatan adalah hal yang sepadan. Dan dengan mengimani Yesus kita turut pada perintahnya. Dalam arti yang sederhana, kita mau diatur, dipimpin seturut maksud Tuhan. Dan bukan sebaliknya, kita mau mengatur Tuhan seturut kehendak kita. Karena ada juga orang yang seperti itu ya, orang Kristen juga mau seperti itu. Dia ingin Tuhan menolongnya, berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi sekaligus ingin mengatur Tuhan seturut dengan apa yang dia kehendaki. Tetapi Tuhanlah yang harus dituruti. Dan dengan taat kepada Tuhan, kita mau diatur seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, penulis Ibrani menyebutkan satu contoh dari iman, ini iman Abraham, ya, yang juga terkait dengan ketaatan. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi di sini iman dan ketaatan itu sejalan. Tidak ada iman tanpa ketaatan. Dan ketaatan itu harus menjadi penopang terhadap iman. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita mesti taat kepadanya. Menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi beriman itu bukan berarti Tuhan ingin menuruti apa kemauan kita. Tetapi kita seturut dengan kemauan Tuhan. Bagian yang berikut Ibu Bapak dan Saudara, setelah Yesus melakukan mukjizat membuat air menjadi anggur, ternyata apa yang Yesus lakukan adalah yang terbaik. Ketika anggur disediakan pemilik pesta telah habis, maka anggur yang dihasilkan oleh mukjizat Yesus kemudian disuguhkan. Dan respon dari pemimpin pesta di sana adalah setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 10. Mereka sesungguhnya tidak tahu bahwa anggur terakhir adalah karya mukjizat Tuhan, dan kualitasnya adalah anggur yang terbaik. Tentulah Ibu Bapak dan Saudara, karya dan mukjizat Tuhan tidak sebatas anggur yang baik saja, melainkan seluruh karya, tindakan, dan karunia Tuhan itu selalu yang terbaik. Lewat pemberian anggur yang baik hingga di akhir pesta, kita menangkap makna bahwa kebaikan itu seharusnya lah terus dilakukan
dan ditunjukkan dari sejak semula hingga selamanya. Hal-hal terbaik di dalam hidup kita haruslah terus dipancarkan dan dialirkan tanpa mengenal batas waktu, tanpa jemu, tanpa lelah. Dari awal hingga akhirnya, begitulah kita harus menyediakan, menunjukkan yang terbaik. Dalam nasihatnya tentang kebaikan, Paulus berkata di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13, dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi kalau kita tadi bicara tentang anggur yang baik, kita ingin kaitkan dengan segala hal yang baik, perbuatan yang baik, segala hal yang baik dan perbuatan yang baik itu haruslah berlangsung terus dalam kehidupan kita. Tidak ada batas, tidak ada tenggat waktu. Dalam keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia, memang ada kalanya kita sulit konsisten dan tidak komit untuk menghasilkan perbuatan yang baik. Ada kalanya kebaikan itu dan kesungguhan kita sering terlihat bersemangat pada awalnya, tetapi kemudian diuji oleh waktu. Dan ketika tantangan dan pergumulan menerpa, maka semangat dan kebaikan awal itu mulai melemah dan pudar. Ini sering sekali menjadi tantangan bagi para pelayan juga, bahkan warga jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan. Semangat awal bisa menggebu-gebu, ya, kebaikan-kebaikan awal itu begitu tinggi, tetapi kemudian bisa semakin memudar. Jadi kita mesti komit, mesti konsisten dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, bagaimanakah kita memahami kuasa dan kehadiran Tuhan dalam kondisi di mana kita hidup saat ini, yakni masa yang selalu kita sebut berulang-ulang sebagai masa yang masih penuh dengan pergumulan. Bagaimana kita memahami dalam situasi saat ini? Bila pelayanan dan mujizat pertama yang Tuhan lakukan terjadi dalam sebuah pesta perkawinan, saya tadi sudah katakan bahwa hal yang sangat perlu kita renungkan kemudian adalah bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita semua lewat perkawinan, lewat keluarga yang kita miliki. Ya tentu bagi yang sudah berkeluarga dan sudah menikah. Tetapi juga yang belum menikah, tentu mereka terikat juga dengan keluarga di mana mereka hidup. Jadi yang ingin kita katakan adalah bahwa Tuhan pertama-tama ingin memperhatikan kehidupan keluarga kita. Tuhan ingin hadir dan terlibat dalam kehidupan dan pergumulan di dalam keluarga kita. Dan bila Tuhan bersedia serta hadir untuk mengatasi krisis anggur di Kana, maka Tuhan yang sama yang kita yakini juga bersedia dan hadir serta mampu mengatasi krisis lainnya dalam keluarga kita. Apakah itu sakit penyakit, krisis keuangan, kekhawatiran akan pertumbuhan dan masa depan anak-anak, serta relasi antara sesama anggota keluarga maupun relasi kita dengan teman dan kolega lainnya. Kita ingin mengandalkan Tuhan yang campur tangan. Ya. Saya tadi di awal saya katakan sebenarnya saya masih dalam masa isolasi dan belum 100% pulih. Tapi saya bersyukur kita masih bisa beribadah, berbicara tentang firman Tuhan. Dan saya yakin juga teman-teman yang lain yang pulih dari sakit penyakit, syukurilah
karya Tuhan. Tetapi ini sangat juga menjadi peringatan bagi kita. Setiap waktu, hari-hari yang akan kita lalui ke depan, selalu andalkan Tuhan. Dia yang menolong. Dan walaupun saya mengingat minggu lalu saya katakan bahwa prediksi para pakar mengatakan akan berakhir di 2022. Semoga itu harapan dan keyakinan kita, COVID ini. Tetapi yang jelas sekarang belum berakhir. Oleh karenanya kita juga masih dituntut kewaspadaan, menjaga diri. Dan juga tentu bijaksanalah ya, dengan kerumunan-kerumunan, kumpulan-kumpulan, keramaian-keramaian, saya yakin Tuhan beri hikmat bagi kita bagaimana mengatasinya. Dan tentu segala sesuatu kita akan bawa di dalam doa dan pergumulan dengan Tuhan. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam perjalanan tahun ini. Asumsi kita sebagai manusia biasa, manusia normal, mengatakan ya pastilah masih banyak pergumulan. Masih banyak kesusahan dan kesulitan. Mari kita bawa dalam doa, dalam pergumulan kepada Tuhan. Dalam pergumulan pribadi, dalam perenungan, dalam relasi dengan Tuhan. Tidak perlu teriak-teriak di sosmed misalnya kalau kita punya pergumulan. Ya. Sebagaimana pelayan di pesta Kana itu juga mereka tidak teriak-teriak ketika kehabisan anggur. Sebab mereka yakin Tuhan yang hadir di sana mampu melakukan dengan caranya sendiri. Mampu mengatasi keadaan dengan cara Tuhan sendiri. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dalam pergumulan dan doa kita kepada Tuhan, taatilah juga apa yang dikatakannya lewat firman yang kita dengarkan, dengan membaca juga Alkitab atau kitab suci kita yang kita miliki. Dan pastikan bahwa seluruh sikap dan kehidupan kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh disapa oleh firman-Mu. Biarlah apa yang baik yang dapat kami simak dari sapaan firman-Mu hari ini yang Kau berkati bagi kami. Dan tuntun kami dalam kuasa Roh-Mu, memahami kuasa Tuhan, kehadiran-Mu yang sedia setiap waktu mengatasi persoalan dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau mengatasi krisis anggur di Kana. Engkau juga akan mengatasi krisis kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami ingin tetap setia dan taat kepada-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore jemaat yang terkasih. Saya akan membacakan beberapa hal yang ada dalam warta untuk minggu ini. Yang pertama kita baca dari seksi ibadah, ada 3 poin di sana. Ibadah minggu sepanjang bulan Januari 2022 masih akan tetap berlangsung menggunakan aplikasi Zoom pada pukul 4 sore. Meeting ID dan postcode Zoom tertera pada bagian informasi di atas dalam warta. Poin B, ibadah akan tetap direkam dan ditayangkan pada pukul 7 malam melalui YouTube PKIA Sydney bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti pada sore hari. Poin C, majelis menghimbau jemaat agar mengikuti ibadah Zoom seperti layaknya kita beribadah di gereja. Persembahan dana properti. Hari ini kita mengumpulkan persembahan dana properti. Dana ini digunakan untuk biaya perawatan gedung gereja dan pastori. Jemaat dapat mengirimkan persembahan dana properti ke rekening bank GKIA dengan mencantumkan persembahan dana properti, atau kita bisa singkat saja dengan BP pada kolom
description. Yang berbahagia atas bertambahnya usia pada minggu ini di bulan Januari. Tanggal 18 Januari ada Eliana Nelu, 19 Januari adik kita Jenny Febrian Hatumale, 20 Januari Ibu Emma Balapadang, 21 Januari Bapak Joni Nelu, dan 21 Januari adik kita Holly Latif. Keluarga besar GKIA mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan senantiasa memberkati. Di sana juga ada persembahan, ada 5 poin macam-macam persembahan. Kita bisa melakukannya direct debit dengan BSB dan account number yang ada tertera dalam Warta Jemaat. Juga ada informasi keuangan yang bisa kita lihat langsung, serta catatan keuangan. Juga kita melihat tentang COVID-19, ada 5 poin di sana, link langsung dengan government, untuk informasi COVID bagi kita jemaat yang tinggal di warga yang tinggal di New South Wales. Demikian Warta Jemaat untuk minggu ini. Selamat sore, Tuhan memberkati. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara, hanya tambahan sedikit saja, barangkali kita sudah tahu juga dari informasi ya bahwa bila mana ada yang mengalami ya semoga tidak ada yang terkait dengan COVID-19 ini atau Omicron, tapi memang ketentuan dari government sekarang ya karena PCR tidak difasilitasi lagi tapi dengan rapid test, dan itu harus di-register, kita register sendiri ya. Jadi saya juga memang melakukannya sebab ya sesuai ketentuan di sana, kalau tidak akan ada denda juga seperti itu ya. Tapi saya kira bukan semata pada soal dendanya, tetapi memang ada rekod yang perlu dari setiap kita supaya dapat juga mengakses hal apa yang kita bisa butuhkan dari Departemen Kesehatan untuk tindak lanjutnya. Nah itu saja sedikit tambahan dari untuk apa tadi warta yang sudah disampaikan. Baiklah Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan juga secara khusus kuasa-Mu yang menaungi kami dalam ibadah sore ini. Biarlah seluruh persekutuan kami ini Tuhan layakkan untuk hormat kemuliaan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami, di mana kami menerima kekuatan dari Tuhan, bahkan lewat sapaan firman-Mu. Teguhkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, hidup di dalam Tuhan, setia dan taat kepada-Mu. Semakin meyakini Engkau sebagai Tuhan yang mampu menjawab seluruh pergumulan, bahkan krisis dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk segala hal yang Kau nyatakan bagi setiap kami, baik pribadi maupun keluarga. Ada berkat-berkat yang tidak ternilai bagi kami, kesehatan, sukacita. Ada juga berkat-berkat secara material dan jasmania. Tetapi juga ada berkat-berkat yang imaterial. Dan kami juga ingin bersukacita bersama mereka yang menerima berkat pertambahan usia, khususnya dalam minggu ini. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan, berkati dengan kesehatan dan sukacita, juga Engkau berikan harapan-harapan yang baru ke depan menjalani hidup bersama keluarga dalam seluruh
apa yang dicita-citakan. Bagi anak-anak yang bertumbuh, Engkau tetap kiranya pelihara untuk pertumbuhannya dalam Tuhan, dalam pengasuhan orang tua. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk segala hal yang Kau nyatakan bagi keluarga kami lainnya, baik di tempat lain di Indonesia juga. Kami mau percayakan, pertaruhkan juga mereka kepada Tuhan untuk segala hal yang mereka alami, mereka pergumulkan. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan dengan sakit penyakit, kondisi fisik. Pulihkan ya Tuhan, Engkau sembuhkan. Mereka yang bergumul dengan kondisi ekonomi juga, Engkau kiranya Tuhan menolong. Dan mereka yang bergumul dengan relasi, komunikasi, persahabatan, Engkau berikan ya Tuhan damai sejahtera, pemulihan atas relasi, baik personal pun keluarga. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa secara khusus untuk keluarga dari Bapak Hari atau yang kami kenal dengan Pak Jijin. Engkau kiranya meneguhkan, menguatkan keluarga ini atas kepergian kakaknya yang terkasih hari ini di Indonesia. Biarlah Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang memberikan kekuatan, memampukan mereka melihat rencana Tuhan dalam kehidupan sepeninggal dari kakaknya Hari. Biarlah seluruh rencana ke depan terkait dengan pemberangkatannya juga Tuhan cerahkan, Tuhan berkati. Bahkan Jijin yang ada di Sydney ada bersama kami, Engkau kuatkan juga untuk menerima kesedihan ini, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Bapa dalam surga, kami ingin berdoa juga untuk beberapa anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang mungkin merencanakan perjalanan keluar kota. Biarlah Tuhan yang memberkati, melindungi untuk masa liburan yang masih dijalani dalam bulan ini. Agar Tuhan tetap memimpin setiap langkah aktivitas mereka juga tetap dekat kepada Tuhan, mengandalkan Engkau. Kami berdoa untuk persekutuan kami ya Tuhan. Dan untuk beberapa minggu ke depan kami juga akan membicarakan kembali format dari ibadah kami. Kami mohon hikmat dari Tuhan yang menuntun kami semua, supaya kami juga tetap dapat memilih langkah-langkah terbaik dari hikmat Tuhan, sehingga kami boleh tetap terlindungi, kami boleh tetap satu, bersekutu, dan tetap merindukan kebersamaan. Tapi semua kami serahkan pada otoritas Tuhan. Dan terutama jauhkan kami dari sakit penyakit, khususnya dari penyebaran COVID Omikron saat ini. Agar aktivitas pelayanan juga boleh lebih kami optimalkan ke depan. Kami berdoa untuk setiap majelis penatua, agar Engkau tetap berikan kekuatan, juga semangat, dan juga komitmen. Kami berdoa untuk orang tua dan para elderly, Engkau beri usia lanjut, berilah juga pengharapan, sukacita, kesehatan, harapan-harapan baru ke depan, melihat bahwa Tuhan selalu menopang, menuntun, menatang kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih menjalani masa liburan, sebagian mereka oleh karena kondisi tidak dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin.
Kiranya Tuhan tetap menambahkan sukacita bagi mereka, semangat bagi mereka juga. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah kami di Australia ini yang memberikan segala daya upaya untuk kesejahteraan masyarakat. Berkati mereka dengan hikmat. Juga pemerintah kami di Indonesia, berikan hikmat juga ya Tuhan. Bahkan seluruh warga untuk selalu menopang program yang baik dari pemerintah. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Ada yang terluput dari doa-doa kami, dari permohonan kami, tapi kami yakin sekali bahwa Tuhan tahu kebutuhan kami, baik kebutuhan pribadi pun keluarga, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan dengarkanlah juga kami ya Tuhan, pada saat kami masih berdoa memohon kepadamu sebagaimana Engkau mengajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita memuji Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 204, bait pertama dan kedua. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kembalilah ke dalam kehidupanmu dengan tetap mengamalkan cinta kasih dan kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.